Silakan dulu. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini sudah doa tadi? Belum. Kalau begitu kita berdiri dulu, kita berdoa bersama-sama. Izinkanlah saya membawakan doa secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, terlebih gereja. Amin. dalam nama Bapa Karena Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dian Agus Purwanto, Hadir Pak. Santriani Kopa. Tidak hadir Pak. Oke, ini alasannya sakit. Ya Pak. Yohana Anita Ninda. Hadir Pak. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir 2 orang. Ya Pak. Atas nama Agustinus Boa dan Santriana Koba. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa materinya? Ya, pembelajaran kita minggu lalu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mencari tahu setahu mana pengetahuan kalian, ada yang masih ingat yang menjadi topik pembahasan pada sidang kedua BPUPK ini adalah apa? Perumusan undang-undang. Perumusan Undang-Undang Dasar. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan anak-anakku sekalian membaca secara mandiri. Coba lihat pada halaman 74. Sudah ada buku di kalian? Sudah. Silakan kalian membaca halaman 78 sampai 82. Sudah membaca semua? Manfaat dari pelajaran kita hari ini, bahwa anak-anakku sekalian, jikalau memang kita mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, sangat diharapkan bahwa kalian akan mengetahui sejarahnya, bahwa dari awal Indonesia merdeka, Indonesia mempersiapkan kemerdekaan itu seperti apa, mulai dari menyiapkan dasar negara, menyiapkan undang-undang dasar, dan setelah kalian mempelajari, Pak Guru yakin kalian akan mengetahui bagaimana sejarah Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Materi kita hari ini sudah masuk ke sub B, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini dari kompetensi sikap, di situ bahwa peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap doa yang baik dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Peserta didik diharap mampu menguraikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai pada hari ini. Masih semangat? Masih. Biar lebih semangat kita berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Oke. Terima kasih anak-anakku, tepuk tangan dulu kita. Sebelum kita mulai mempelajari materi kita hari ini, Pak Guru beri kesempatan kalian untuk melihat gambar di depan. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat siapa-siapa saja yang ada di dalam situ. Ada siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Pak Guru beri kesempatan kalian untuk menonton video terlebih dahulu.
Setelah kalian menyaksikan video, apa isi dari video tadi? Sidang apa? Sidang PPKI yang Oke. Setelah kalian menyaksikan video dan melihat gambar tersebut, Pak Guru memberi kesempatan kepada kalian untuk duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, anak-anak sudah di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau memang sudah, sekarang Pak Guru beri kesempatan kepada kalian untuk setiap kelompok membuat pertanyaan berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Oke, mulai diskusi di dalam kelompok, buat pertanyaan sebanyak mungkin. Sudah. Oke, Pak Guru beri kesempatan pertama kepada kelompok 2. Silakan bacakan pertanyaan. Kapan BPU PKI dibubarkan? Pertanyaan ketiga, kapan dibentuknya PPKI? Pertanyaan keempat, siapakah ketua PPKI? Oke, ada 4 pertanyaan dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berikut, kelompok keempat, silakan. Pertanyaan nomor 1. Kapan PKI mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Terus yang kedua, Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan? habis? Oke, 3 pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang Pak Guru beri kesempatan kepada kalian untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Silakan cari pada buku-buku yang sudah ada dibagikan tadi. Bahan ajar sudah Pak Guru bagikan juga. Silakan kalian selesaikan di dalam kelompok. Selesaikan. Jawabannya sudah benar. Sekarang biar kita lebih mendalami materi ini, Pak Guru akan membagikan LKPD. Siapa bisa bantu Pak Guru bagi? Diam. Silakan buat pasangan sesuai dengan pernyataan tersebut. Terus yang kedua, ada tabel pengesahan Undang-Undang Dasar di belakang. Oke, Pak Guru kasih kesempatan 5 menit. Mulai dari sekarang. Diskusi di dalam kelompoknya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau memang sudah, Pak Guru yakin apa yang kalian kerja sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD. Sekarang Pak Guru beri kesempatan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, moderator dan presenter. Pak Guru kasih kesempatan untuk mempresentasikan. Selamat pagi guru, selamat pagi teman. Kami dari kelompok 1 ini memaparkan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya Ami untuk membacakannya. Tugas kelompok, kenyataan menjodohkan nama Jepang PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu meresmikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia.
menetapkan Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil PPKI DRS Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sekian saja hasil diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kami. Kesempatan berikut Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok 3. Silakan Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hubungan rancangan Undang-Undang Dasar Hasil Kerja BPU PKI dengan hasil putusan sidang PPKI menghasilkan salah satu misi atau tujuan PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Akibat sidang BPU PKI sebelumnya yang berhasil merumuskan dasar negara Indonesia, penerbitan UUD dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau kembali pada sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi dibacakan, Indonesia baru saja menjadi negara. Melalui rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Mengubah ungkapan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketahanan yang Maha Esa. 3. Farasa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian saja materi dari kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu kelompok 3. Selamat pagi semua. Kami dari perwakilan kelompok 4 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Nomor 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Diskusi kita hari ini sangat baik dan luar biasa. Pak Guru patut memberi apresiasi kepada kalian yang sudah menyelesaikan LKPD dan melaksanakan diskusi dengan baik. Bahwa sidang PPKI yang pertama menghasilkan 3 kesepakatan, dan diantaranya yaitu menetapkan apa? Undang-Undang Dasar. Ketua kelompok silakan bawa ke depan LKPD-nya, silakan. Oke, silakan kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Oke, sudah di tempatnya masing-masing? Silakan ambil kertas, tulis nama. Kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran ataupun post test. Oke, sudah mana? Sudah? Oke, silakan santri, silakan duduk. Bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak cepat jenuh. Tidak cepat jenuh. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Dan untuk tugas rumah, silakan anak-anakku sekalian membaca buku secara mandiri di rumah dari halaman 82 sampai 87. Untuk menutupi semua kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan kita berdiri dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi semua. Selamat